Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dari program studi pengembangan masyarakat Islam akan memperkenalkan kelompok atau organisasi yang saya ikuti yang bernama IMPS Mario Riawa, yang merupakan kelompok Ikatan Mahasiswa Pelajar Mario Riawa dalam tingkat kecamatan. Tentunya dalam organisasi ini atau dalam kelompok ini berisi anak-anak muda atau lulusan SMA di kecamatan saya yang berkumpul untuk melakukan tujuan-tujuan tertentu, yang tentunya itu tujuan yang tidak melanggar norma dan aturan. Selanjutnya, apakah kelompok yang saya ikuti ini termasuk Gemeinschap atau Gesellschaft? Menurut saya pribadi itu merupakan kelompok Gemeinschap. Mengapa demikian? Karena anggota yang berada dalam kelompok tersebut bukan karena tujuan tertentu, melainkan karena hanya ingin karena mereka memang merasa terikat satu sama lain. Salah satunya yakni tempat tinggal, karena kami berada dalam suatu kecamatan yang sama, makanya ada kelompok tersebut. Terus, apakah kelompok ini termasuk primer atau sekunder? Menurut saya itu termasuk dalam kategori primer. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri dari primer itu sendiri yakni hubungan tatap muka, yang artinya interaksi biasanya terjadi secara langsung dan intens. Terus hubungan ini cenderung bertahan lama dalam jangka waktu yang sangat panjang atau bahkan seumur hidup. Kalau tidak salah ini sudah berlangsung selama 9 tahun kalau tidak salah. Terus jumlah anggotanya itu terbatas, yang artinya agar keakraban tetap terjaga jumlahnya terbatas, yakni sekelompok anak muda yang ada di kecamatan tersebut saja. Orang lain tentunya tidak boleh ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Terus apakah adapun konflik atau pertengkaran yang pernah terjadi yakni pada saat adanya event yang dilakukan setiap tahunnya oleh kelompok kami, yang dimana terjadi miskomunikasi antara sesama panitia dengan para pengurus, yang mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan akhirnya ketua umum sebagai penengah dari kedua kubu dan tentunya berakhir damai sampai saat sekarang ini. Dalam kejadian tersebut tentunya adanya interaksi asosiatif, di mana bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan dan kerjasama. Interaksi asosiatif ini bersifat positif karena mempererat hubungan sosial dan membangun integrasi dalam masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, akibat konflik yang telah terjadi beberapa waktu lalu, ketua umum sebagai penengah tentunya membantu kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus selanjutnya, norma yang berlaku dalam kelompok IMPS Mario Riawa ini yakni yang pertama cara. Jadi di kelompok kami ini di setiap rapat diwajibkan untuk diam dan boleh berbicara ketika dipersilahkan atau diberikan instruksi oleh moderator. Dan adapun norma yang kedua yakni dari segi kebiasaan, setiap rapat selalu memakai pakaian warna hitam atau
baju dinas harian warna hitam sebagai bentuk solidaritas dan keberanian sesuai dengan warna hitam. Terus adapun tata kelakuan yakni ikut dalam organisasi kewilayahan lainnya tentunya akan dikeluarkan secara tidak hormat dari organisasi atau kelompok tersebut. Adapun sebagai penutup mengenai cerita saya tentang kelompok IMPS Maruriawa ini, tentunya kelompok ini memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir saya, cara saya bersikap, dan perilaku sehari-hari. Karena kelompok ini menjadi filter intelektual dalam cara saya memproses informasi, baik itu informasi dari dalam kelompok maupun dari luar kelompok. Selanjutnya, bagaimana saya harus pandai dalam melihat kondisi dan bertindak apalagi ketika ada konflik-konflik yang terjadi dalam kelompok tersebut. Dan tentunya menjadi patokan untuk menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan norma yang ada dalam kelompok ini. Dan yang terakhir, membantu saya untuk mengatur kebiasaan perilaku yang lebih terorganisir serta membantu saya untuk memanajemen waktu sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai kelompok organisasi MPS Maruriawa yang terdapat di tempat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.